Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittaqullaha walada sadaqallahul azim. Ibu, apa yang membuat engkau bangun di malam hari? Anakku menangis. Kau bisa tahu itu suara anakmu? Iya. Walaupun dibarisin berapa banyak bayi, ibu bisa paham jenis suara tangis anaknya. Tapi kan tidak ada yang membayar per liter air susumu. Tapi kan tidak ada yang menggajimu. Bahkan yang memujimu pun tidak ada. Ketika kau kurang tidur di malam hari, kau bangun pagi hari dalam kondisi kurang istirahat, mukamu pucat, tak ada yang punya empati kepadamu. Kenapa kau mau lakukan itu? Dia anakku. Dia anakku. Aku tahu bahwa anakku memang mampunya menangis. Dia tidak mampu yang lain. Lihatlah, mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh besar kita di hadapannya. Barang-barang indah yang pernah dia beli dengan cara mencicil, kita bisa pecahkan semudah kita menghancurkan. Marahnya, murkanya tidak seperti murka kita ketika orang tua kita berbuat salah kepada kita. Rasa maklum yang dia berikan kepada kita, ini yang membuat kita gak akan pernah bisa mengalahkan jasa mereka. Cuma hiruk pikuk dunia ini membuat kita lupa. Kita seperti ayam yang mati di lumbung, penuh dengan padi, penuh dengan gabah, cuma mati karena kebanyakan. Sama dengan ketika kita merasakan kasih yang teramat sangat dari ibu kita, kita lupa bahwa kita nggak bisa menemukan di tempat lain. Cuma karena keseringan kita mendapatkan itu, ada orang lain yang memberikan. Mungkin saat itu lebih baik ketimbang yang diberikan orang tua kita, kita bisa berpindah hati. Cuma gara-gara kecantikan istrimu dan calon istrimu, lucunya anakmu, hebatnya posisi pekerjaan yang sekarang kau berada di atasnya, rumah KPR yang baru kau ambil, yang tak kau pandang halal dan haramnya, kau lupa itu semua kau dapat karena doa orang lemah yang menanti kedatanganmu. Kau lupa kamu bisa seperti ini, ada sebuah bagian doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tuamu. Sejak dalam kandungan dia sudah meminta kepada Allah sambil berkata dengan sakit yang dia rasa, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak menuntut kau jadi apa, yang dia minta cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dia tidak menuntut anak yang tampan, anak yang cantik, anak yang kaya, tidak. Yang dibutuhkan anak yang saleh. Entah dia paham atau tidak, tapi Islam menggiring kita untuk mengerti bahwa kelak pun nanti yang masuk ke lubang kubur kita pun doa anak yang soleh, bukan tampang anak yang soleh. Bukan. Ya kita berharap kesempurnaan, iya. Cuma Allah nggak melihat pada penampilan kita. Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada penampilan kalian, Allah tidak melihat pada performance kalian, Allah tidak melihat. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Karena di hatimu ada akal, di hatimu ada iman. Orang tua yang berilmu sejak kecil, anaknya dijaga menatap pandangan buruk, mendengar sesuatu yang buruk, menyentuh yang buruk, melangkah pada yang buruk, karena dia berharap hatinya bersih. Bukankah sering ditekankan bahwa hati ini tergantung yang dilihat, hati ini tergantung yang didengar. Apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, itu mewarnai hatimu. Orang tua yang berilmu bukan cuma mengatasnamakan Rabbi habli minas solihin. Soleh ada sebabnya. Sama dengan kita nanti, orang tua kita makin hari makin lemah.
Kalau sekarang kita ada kajian rutin di TSM, betul? Alhamdulillah. Kita ada kajian rutin di sini. Ustaz-ustaz yang Masya Allah kajian rutin bersama Ustaz Chandra dan lainnya, Masya Allah. Ada yang membimbing kita, ada. Orang tua kita dulu tidak ada. Mereka hidup di zaman di mana saat itu betul-betul susah mencari kajian. Kalau sekarang seorang gadis pakai kerudung panjang, ibunya heran. Jangan terus si gadis pencemooh mamanya. Mama kenapa sih benci banget sama kerudung aku yang panjang? Mama tahu gak? Kerudung mama tuh gak ada di Islam. Ini anak suka sama soto kalah jengking kali ya. Sama orang tua ngegas aja. Tanya sama ibumu, tanya. Mama, waktu mama seumuran aku, mah, ada gak yang jual kerudung seperti ini, mah? Ya gak ada. Masa dimana saat itu betul-betul Indonesia ini sedang perang karakter. Ejaan yang disempurnakan menghilangkan tulisan Arab di negeri kita, betul. Walaupun jelas bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah, nyaris anak bangsa ini nggak paham penyebab datangnya rahmat. Walaupun Pancasila tegas sebagai dasar negeri kita, ketuhanan yang Maha Esa, saat itu orang nggak paham mana syirik, mana tauhid. Bahkan bangga untuk menyebarluaskan kesyirikan guru-gurunya. Mereka nggak tahu hadis Nabi yang mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, dia beribadah tanpa contoh diriku dan mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku duduk di neraka. Bahkan Imam Malik menyabarkan kepada kita semua. Beliau mengatakan bahwa man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, ini kata Imam Malik bin Anas, bukan kata Ustaz. Gurunya Imam Syafi'i. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Allahu Akbar. Kalau bid'ah saja dianggap mencemooh Nabi, menganggap Nabi enggak sempurna, apalagi kesyirikan, masa itu nak tak ada yang mengingatkan kami, nak. Di mana ada kajian sebanyak ini, nak? Paling Idul Fitri, Idul Adha, nak. Itu pun tak ada yang mengajarkan kepada kami doa untuk saling mendoakan ketika Id. Kalian sudah sampai dakwah kepada kalian. Manakala datang Id, Idul Fitri, Idul Adha, katakan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihul a'mal insyaallah minal a'idin wal fa'idin. Jadi saya ucapkan sekalian ya, karena masih masuk bulan Syawal nih ya, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita nih selama bulan Ramadan ya, bisa menjadi sebuah amal soleh. Kita menang dalam kehidupan ini insyaallah. Masya Allah. Dulu enggak ada, nak. Dulu yang ngajarin kami cuma selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, begitu doang. Kami enggak ditekankan siapa yang merujukan kata-kata ini. Nabi pernah, nak, jujur, nak, tidak ada yang menggiring kami untuk sebuah kebaikan, nak. Makanya ketika sekarang kamu lebih baik daripada kami, nak, ilmu yang kau miliki untuk menutupi kekurangan kami. Seorang pemuda, seorang pemudi yang berilmu, dia tahu sekali apapun kondisi orang tuanya, karena masa lalunya yang mungkin tidak terdidik dengan cara yang baik. Islam hanya mengatakan, wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu kafir, jadi insya Allah orang tua kita enggak nih, tapi kalaupun orang tuamu kafir dan mengajak kamu untuk berbuat kufur, berbuat syirik, kacamata Islam mengatakan fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Karena ini sudah bicara akidah. Ini sudah bicara akidah. Orang yang berilmu, orang yang tahu bahwa ilmu yang dia miliki ini bukan untuk menjadi hakim buat orang di hadapannya, apalagi itu orang tuanya.
Orang tuamu kafir, mengajak kamu pada perbuatan syirik, fala tutihuma, bukan wala tutihuma, fala tutihuma. Cepat, kamu jangan patuh. Ini akidah, urusannya Allah. Kita bisa bersahabat di mana saja. Lihat pendahulu kita itu. Saat itu di zaman Indonesia merdeka 1945, suku bangsa berbeda, betul? Maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa berbeda, karakter kita berbeda. Cuma beliau titipkan sebuah semboyan indah. Tapi ingat, perbedaan ini nggak merusak Tuhan yang Maha Esa. Jadi sampai kapanpun tolong jaga pemimpin negeri ini harus berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang Esa cuma ini tanggung jawab. Maka orang muslim nggak boleh berkata, alah pemimpin Islam tat banyak yang nggak jujur tat, tapi dia Islam. Mendingan orang kafir jujur, tapi dia kafir, betul? Salah sekali. Ini orang suka salah paham. Dikemas seperti apapun, maksiat adalah maksiat. Dikemas seperti apapun, yang namanya dosa adalah dosa. Kita lupa bahwa Allah berikan berkah melalui orang Islam. Kalau orang tuamu tidak muslim dan dia mengajak kesyirikan, sampai selevel itu jangan kau patuhi, cepat jangan kau patuhi. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bukan fasahib. Karena memang ayat mengabarkan kepada kita bahwa tidak gampang untuk menjadikannya dia sahabat. Ustadz bisa ngomong gitu Ustadz, orang tua Ustadz baik Ustadz. Orang tua saya ya Allah Ustadz, dari zaman saya kecil Ustadz, itu dia kalau nggak ngelihat saya nggak nyuruh Ustadz. Tiap ngelihat saya nyuruh, nah